everyone, welcome back to City of Love Church Youth Service. So before we start, I want to remind you guys just a little reminder dari sharing minggu lalu. If you guys have a problem, just face it with joy because Jesus always got your back. Happy Sunday. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan yang membuat kami dapat melakukan segala hal yang menurut kami tidak mungkin, tapi semua bagi-Mu mungkin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Katakan lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari sama-sama yang di rumah kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian kita, kita naikkan penyembahan kita buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi kami angkat pujian kami Tuhan, sama-sama. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senar firman-Mu terangi jalanku. Amin. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu Tuhan terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau saja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-Mu, untuk setiap kasih bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah pengharapanku.
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, sama-sama kami naikkan ucapan syukur. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku, kami percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, mulutku penuh, amin, kepadamu Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yes. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan terus melawat setiap kita. God, we worship you, Lord. Yes, Jesus, we worship you, Jesus. We lift up our hands to you, Lord. We lift up our voice to worship you, Lord. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Happy Sunday. Hai teman-teman dari Youth City of Love. It's an honor to share here today to you guys. And thank you for the trust to invite me to share. And sebelum kita go deeper, tak kenal maka tak sayang. So my name is Iyu. I am a mom of 4, Chelsea, Claire, Austin, and Candice. And before I'm a mom, I am a wife as well. And I have only one husband, whom I love the most. Okay. Anyway, our family name Super 7 Family, because Jesus is in the center of our family. Yes, that's all about me. So let's talk about God. All right. And let's pray first to start. Lord, we thank you for this beautiful day. We thank you for your presence in our life. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Kami hadir di sini, kami percaya nggak ada suatu kebetulan. Let the Holy Spirit speak personally to each and every one of the people yang listen to this video. And we thank you, Lord. May your name be glorified. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Oke, I mau mulai dengan cerita. Siapa yang gak suka cerita? Oke, I wanna tell you a story about my husband. Jadi my husband itu kan demen James Bond. Waktu itu dia baru pertama kali punya jamnya. Nah, pertama-tama biasa aja ya, just jam, terus ada jarumnya, terus ada penunjuk angka-angkanya. And pada saat kita mau ke kondangan di daerah Jakarta Selatan, waktu itu udah malam, pas lagi di lampu merah, tiba-tiba dia mendekatkan jamnya itu ke lampu mobil. Nah, dari yang biasa-biasa aja, dari beberapa detik, kira-kira 20 detik, and ya pas lihat dari yang biasa aja dia matiin lampunya, jadi tara luar biasa karena it's glow in the dark. And ya siapa yang gak suka glow in the dark gitu kan, it's magical. And di situ I feel like it's weird. Ngapain harus dideketin sama sama lampu sampai dia harus kayak effort banget kan. Nah, makanya sermon ini kita namain Glow in the Dark. Nah, dari cerita tersebut, I found, something that related to our life. And you know what? Dari awal mulanya, di Kejadian 1, Tuhan itu menciptakan terang pertama. Pada saat itu, the world itu was dark and empty. Right, was dark and empty and didn't have any shape. Itu ada di Kejadian 1, dan di ayat yang ketiga Tuhan bilang let there be light. Akhirnya dipisahkanlah terang dengan gelap. Nah, di sini something yang really stir in my heart adalah pada saat dia memisahkan terang dan gelap. Dia cuma bilang let there be light. Dia nggak bilang let there be light and darkness. The darkness already there. The darkness was there. Dari dulunya, dari awalnya dark. Nah, makanya ada quotes di Google. Kalau kita cari tentang light and dark, darkness itu the absence of light. Pada saat tidak ada terang, then it comes darkness. Ya, jadi dark, jadi gelap. Nah, di sini we can relate to the darkness in our life. Pada saat belum ada terang, pada saat kita belum ada light itu. Nah, condition in darkness. Coba kita bayangkan pada saat mati lampu di dalam hutan deh. Kalau nggak ada lampu di dalam hutan, di hutan nggak ada lampu emang. Jadi di dalam hutan yang gelap tengah malam, terus kita nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa. There is no moon, anggap aja kayak gitu ya. Pasti gelap banget, dan kita pasti berasa takut, bingung,
panic, kita khawatir, insecure, chaos, pasti kayak oh my god, kita di mana nih gitu, nggak pasti ya, uncertain. Nah, and pasti ada hal-hal yang membuat, karena apa? Karena nggak pasti, apa yang di depan kita nggak tahu, dan it creates fear in our heart, in our life, in our mind juga gitu kan. Nah, the absence of light is darkness. Makanya awal-awal Tuhan menciptakan terang, dan terang itu dipisahkan dari gelap. Dan sampai sekarang kita melihat bahwa pada saat siang ada matahari, itu terang, dan pada saat malam itu gelap. Dark and night, day and night, right? Nah, itu juga bisa direlate pada saat kita go, selalu ada yang datang dan selalu ada yang pergi dalam hidup kita, selalu ada up, selalu ada down, selalu ada good, selalu ada bad gitu. Nah, kadang kita merasa kita make mistakes, tapi kita tahu ada terang, which is we are forgiven. Dan kita kadang merasa we are unworthy, but God made us worthy in His light. And I mau share tentang the Word of God di ayatnya yang John 8 ayat 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jadi, Jesus itu adalah light itu sendiri, guys. Jadi, pada saat Dia menciptakan terang, pada saat Dia itu datang, kita itu harusnya udah gak takut lagi, udah gak panik lagi, udah gak bingung lagi. Kenapa? Karena I am the light of the world, He said. And whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Nah, itu yang Tuhan bilang di Yohanes 8 ayat 12. Oke, untuk menjadi terang, apalagi kita tadinya gelap kan, to glow in the dark, untuk menjadi jamnya Koonat, seperti jamnya Koonat, bukan menjadi jamnya Koonat ya. Untuk menjadi seperti jamnya Koonat, untuk glow in the dark. First of all adalah we need to absorb the light itself. Makanya sama Koonat di charge. Dia make effort loh. Walaupun looks weird, tapi dia kayak gini 20 detik. You bayangin aja, lucu kan? Nah, we have to make effort to be in the light. Untuk bergaul dengan terang. Untuk ada di dalam terang. Untuk menyerap terang itu. Gimana kita bisa menyerap terang kalau kita gak dekat sama terang? Right? Nah, dan Tuhan itu adalah light of the world. We should dekat sama Tuhan untuk mendapatkan terang itu. Ya. When we follow God, we will have the light of life. Of life loh guys. Nggak cuman, oh kita akan dapat life of ours. Enggak, ini of life. Okay? Nah, to absorb the light itu, it just kayak reminds me of the greatest commandments di Matius 22. Dibilang di situ, love your God with all your heart, your mind and your soul, and love others as you love yourself. Oke, berarti ini ada 2 commandments, tapi ada 3 unsur. Yang pertama adalah love God, yang kedua adalah love others atau love yourself. Love yourself. Kenapa? Love others as you love yourself. Berarti, before you love others, you gotta love yourself first. Sampai sini, oke ya?
Oke, so kita mau bahas nih yang second commandments. Ini banyak orang-orang yang merasa, oh kalau I love yourself, I kayak selfish banget gitu. Tapi it's not. How can you love others when you do not love yourself? How can you give something that you don't have? You cannot. So, you gotta know dulu. You gotta know what love is. Makanya love God with all your mind, your heart, and your soul. Dari situ baru love others as you love yourself. Kenapa love yourself? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia membentuk kita, menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita nggak mengasihi diri kita, kalau kita nggak tahu apa gunanya kita di dunia ini, then how can we love others? Nah, jadi di sini I encourage you to love yourself. It's not about me first. It's not about, hey, lihat gue. No, it's not the same with narcissistic. Bukan narsis. Tapi it's about me too. It's not about me first, but it's about me too. Okay? You gotta take care of yourself. Karena apa? Karena itu dari Tuhan. You gotta take care. You gotta love yourself. Karena apa? Ya karena glorifies it. Your body will glorify God. Your life will glorify God. Kalau you know that your identity in Christ, you are loved, you are amazing, you are wonderfully made, right? Okay, now habis absorb the light, then you gotta be the light. You be the light. Okay, dari jam yang biasa-biasa aja jadi extraordinary. Ada glow-nya, ada light-nya, ada terangnya. Yang tadinya biasa-biasa aja jadi extraordinary. Karena kita diciptakan di dunia ini bukan cuman jadi orang biasa-biasa aja, guys. Kita harus jadi yang stand out. Karena apa? Karena we don't belong to the world. Kita bukan dari dunia. Okay, so be the light. Ya, be the light. Okay, after kita be the light, kita udah absorb, kita udah be the light, kita udah menjadi terang. Udah terang nih, udah glowing, udah shine bright like a diamond. Ya, so what's next? Diam aja? Enggak. You gotta share the light. Dan I believe pada saat you be the light, you juga gak mau cuman ngumpet di bawah ranjang atau ngumpet di kamar, disuruh ngapain, aduh gak deh, malu, gak mau kok gak bisa. Siapa yang suka begitu? Kadang excuse after excuse after excuse, bilangnya kita gak bisa, bilangnya nanti aja deh, jangan sekarang, belum siap, ya kan? Banyak yang seperti itu. Okay? Nah, I juga soalnya. It took me years sebelum I bisa menjadi WL. Sebelum I bisa share the word of God. Selalu I bilang, Onat aja deh. Soalnya Onat udah paling jago kalau communicate ke orang. I enggak. I takut. Nah, kadang fear itu yang bisa bisa stop us from glorifying God through our life. God itu nggak akan kekurangan kemuliaannya dengan kita takut, enggak. Tapi through our life kita itu jadi full of fear, jadi balik lagi ke darkness. Padahal Tuhan udah menciptakan light. Ya, pada saat kita follow Him, kita udah we'll have the light of life. Tapi kalau kita cuman be the light, absorb the light, be the light, tapi kita nggak share,
kita akan jadi seperti orang-orang yang di perumpamaan talenta itu, di mana dia ngumpetin talentanya. Jadi dia bilang, kamu jahat, you wicked. Dia bilang sama Tuhan di situ, sama masternya di situ, you wicked. Jadi jangan cuman stop di be the light, jangan cuman stop di glowing doang, tapi glow in the dark. Gimana kita bisa glow kalau kita cuman mainnya sama orang-orang bersinar doang? Ya, jadi kita nggak cuman cari teman yang it's good, tapi we gotta go out juga. Untuk apa? To share the light. Dan share-nya ini, kalau kita udah absorb the light, kita udah be the light, share-nya ini bukan dari place of empty, tapi dari place of abundance. Pada saat kita dekat sama terang, which is Tuhan itu sendiri, then kita itu udah mengerti kasih Tuhan yang berkelimpahan, yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Overflowing grace and love from the Lord. So, pada saat kita share, it's something yang overflowing and we cannot contain. We gotta share this. God is so good. Kalau kita punya pacar yang keren banget, kayak BTS, siapa namanya? Jungkook, Jimin, dia udah keren, ganteng, bisa nyanyi, bisa dance, dia sayang banget sama kita. Pasti kita mau dong kayak share to the world, bukan mau sombong, tapi to share that we are loved. Wah, kita bangga banget gitu. Apalagi Tuhan, more than, beyond dari BTS. Dia BTS, dia apa ya? BTS itu maksudnya masih from the world. Ini tuh yang eternal, eternity, yang kekal, yang gak habis-habisnya, yang perfect. Then we gotta share the light. Seperti di ayatnya Matthew 5 ayat 15 sampai 16, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Kita tuh nggak jadi light cuman buat di put under a bowl. Buat apa? Right? Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Jadi, it's not about us. It's about Jesus. Jadi sekarang pada saat kita hidup di dunia ini, kita mengalami kegelapan, kita mengalami kepahitan, kita mengalami hal-hal yang gak enak. You can glow in the dark. Stepnya, I conclude. Number 1, absorb the light from the source himself, which is God. Second, be the light. And third, you gotta share the light. And hopefully this message can encourage you, empower you to glow in the dark. Okay? And hopefully you guys juga bisa diberi pengertian oleh Roh Kudus secara personal dengan message ini, and I pray that this message can talk to you and encourage you in doing life that God wants you to glow in the dark. You are not ordinary people. You are extraordinary because you do not belong to the world. You belong to God. Okay, ini aja. Happy Sunday and God bless you. Remember that you are loved. You are wonderfully made and you are amazing. Okay, God bless you and happy Sunday. Mwah.
So, gimana guys sharingnya? Aku percaya kita semua terberkati dari sharing yang barusan kita dengar. But before we say goodbye, aku mau ingetin kalau jangan lupa ikut ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7.30 malam dan CLC Youth Cove yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam. So, see you guys next week and God bless you. Bye! Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang bermain bahkan terus selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.